Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات معشر المسلمين والمسلمات rahimani rahimakumullah jami'an. Segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita bersyukur kepadanya atas karunia limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita, dari nikmat Islam, nikmat iman, dan pula nikmat diberikannya kesehatan dan umur yang panjang. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini dan di tempat yang penuh dengan keberkahan, insyaallah kita senantiasa masih diberikan seluruh kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Maka kita jadikan senantiasa kita jadikan dan taqarrub ila Allah azza wa jalla bil ibadah wa fi kulli wajibah bil sunnah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita jadikan dalam rangka untuk mendekatkan diri kita dengan ibadah-ibadah yang diwajibkan Allah maupun yang disunnahkan oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan mengkaji sebuah kitab. Jadi kitab yang ditulis ini Lajnah Darul Watan, yang diberikan judul Adabul Muslim fil Yaumi wal Lailah, adab seorang muslim di dalam kesehariannya. Dalam pertemuan kita yang lalu kita sudah jelaskan pada poin ke berapa? Ya, 8. Sekarang kita masuk kepada poin yang ke-9. Kita masuk pada poin ke-9, masih menjelaskan tentang ini buang hajat. Disebutkan pada poin ke-9 istihbabul bauli qa'idan wa jawazuhu qa'iman. Ini disunnahkan kita dalam buang air kecil, atau istilah dengan bahasa kita kencing, disunnahkan dalam keadaan duduk. Wa jawazuhu qa'iman, dan pula diperbolehkan dalam keadaan berdiri. Beliau menyebutkan di sini al-mu'alif, fal aslu fil bauli an yakuna min qu'udin. Asal daripada kencing itu adalah dalam keadaan duduk. Ini asalnya berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, menyebutkan man haddatsakum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiquhu ma kana yabulu illa jalisan. Man haddatsakum, barang siapa yang mengabarkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul itu sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman, kencing dalam keadaan berdiri.
Maka kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, fala tusaddiquhu, maka janganlah kalian membenarkannya. Jangan percaya, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ini sebagai istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makana yabulu illa jalisan. Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau dalam keadaan kencingnya ya tidak dalam keadaan duduk, illa jalisan, dalam keadaan berdiri, kecuali ya jalisan, duduk. Ini kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan disebutkan pula, al-mu'alif menyebutkan wa yajuzul baulu qa'iman, diperbolehkan kita kencing dalam keadaan berdiri, bisyartin an ya'mana talwizu badanihi wa thawbihi, dengan beberapa syarat bolehnya kita kencing dalam keadaan berdiri, asalkan dia aman dari terpecik, terkena dari air kencingnya, badannya atau bajunya. Dia terhindar dari itu semua, itu syaratnya. Wa an ya'mana an-nazara ilaihi, dan pula aman dari pandangan manusia, maksudnya orang lain tidak bisa melihat dia dalam keadaan kencing, dalam keadaan berdiri. Ini disebutkan dalam hadis pula, di hadisin Hudzaifah, dari jalan sahabat Hudzaifah, yang dia berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam keadaan safar ketika itu, dia bersama Hudzaifah. Kemudian fantaha ila subadati qaumin fabala qa'iman. Maka ketika kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, hingga kami berhenti pada tempat sampah di suatu kaum, subadati qaumin, di pemberhentian ada pembuangan sampah di situ, dan itu milik suatu kaum. Fabala qa'iman, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kencing dalam keadaan berdiri. Lalu fatanahaitu, maka Rasul aku pun, kata Hudzaifah, menjauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, udnuh, mendekatlah. Yang dimaksudkan adalah Hudzaifah. Udnuh, mendekatlah. Fadanautu hatta kuntu inda akibaihi, maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk mendekat kepada dirinya, aku mendekat. Fadanaitu hatta kuntu inda akibaihi, sampai aku berdiri di dekat tumitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam keadaan kencingnya berdiri Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang saat itu sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu menjauh. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Hudzaifah ibnul Yaman, udhuru, mendekatlah, sampai sahabat Hudzaifah mendekat dengan tumitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatawadda famasaha ala khuffaihi, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu dan mengusap dua khufnya. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, muttafaqun alaih. Apa yang kita bisa ambil pelajaran pada poin ke-9 ini? Di sini diperbolehkan dalam keadaan kita ingin buang air kecil, kencing dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan berdiri.
tapi dengan beberapa syarat yang disebutkan di sini. Aman, tidak terpecik dari badan dan bajunya, dan aman dari pandangan orang lain. Sebagaimana pula yang disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan dalam kitab Syarhul Mumti', yang kata beliau, wal bau qa'iman jaiz, kencing dalam keadaan berdiri itu diperbolehkan. Wala siyama idza kana lihajah. Kata beliau, bolehnya seseorang kencing dalam keadaan berdiri, terlebih lagi bila ada kebutuhan, ada hajatnya. Wala siyama idza kana yani lihajah, walakin bi syartaini, akan tetapi ada dua syaratnya. Kalau kita ada kebutuhan hajat, bolehnya kencing dalam keadaan berdiri, tapi ada dua syarat. Syaratnya apa? Al-awwalu, syarat yang pertama, an ya'mana at-talwiz. Ini yang pertama, aman dari apa? Terkena najis dari air kencing tersebut, tidak terpeciki, aman. Asani, yang kedua, an ya'mana an-nazara, aman pula ya dari pandangan orang lain. Ini syaratnya. Jadi kalau misalkan kita kencing dalam keadaan berdiri, maka kita harus menjaga percikan itu ke badan dan ke baju, ke sarung kita, ya, agar tidak terkena percikan dari air kencingnya. Yang kedua, dia aman dari pandangan orang lain. Ini yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan disebutkan pula dalam fatwa Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, beliau pun menjelaskan tentang hukum orang kencing dalam keadaan berdiri. Yang beliau mengatakan, la harajun fil bauli qa'iman, tidak ada dosa, maksudnya tidak berdosa orang yang kencing dalam keadaan berdiri. La siyama indal haja ilaihi, lebih-lebih lagi kalau dia ada kebutuhan, ya, ada uzur yang dia tidak bisa kencing dalam keadaan duduk. Idza kana al makana mastura la yura fihi ahadun auratul ba'il, apabila tempat itu tertutup, tidak bisa dilihat oleh seseorang. Orang yang kencing itu auratnya terjaga karena tempatnya tertutup. Wala yanaluhu syai'un min rasasil baul, dan jangan sampai dia terkena dengan sesuatu dari percikan dari air kencingnya. Sebagaimana yang beliau menukil dari hadis yang disebutkan dalam kitab ini dari jalan sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menukil hadis ini, ya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kencing dalam keadaan berdiri. Tapi beliau mengambil istinbatnya, pendapatnya, walakin al-afdalu al-baulu an julusin, akan tetapi yang afdal, yang lebih utama duduk jika kita dalam keadaan kencing. Duduk lebih utama daripada berdiri. Lianna hadha huwal gharib. Jadi min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa astaru lil aurati. Karena kalau kita melihat perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini asalnya beliau kencing dalam keadaan duduk, dan itu lebih aman untuk, ya, menyembunyikan aurat kita agar tidak bisa dilihat orang lain. Ini wa ab'ada 'anil isabah bi syai'in min rasasil baul, dan menjauh dari terkena percikan dari air kencingnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam asalnya kencing dalam keadaan duduk. Akan tetapi hadis itu dijelaskan oleh para ulama
ada kebutuhan, ada hajatnya yang nggak bisa kencing dalam keadaan duduk, maka boleh dia kencing dalam keadaan berdiri. Dan disebutkan pula oleh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Fathul Bari. Beliau pun berkomentar, wal azharu annahu, jadi fa'ala dzalika libayyani jawaz wa kana aktsaru ahwarihi al-bawl yani an qu'udin wallahu a'lam. Kata beliau, Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu ta'ala mengatakan yang lebih tepat, yang lebih afdal, kata beliau, bahwasanya perihal beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan kencing dalam keadaan berdiri, ini untuk menjelaskan kepada umat bahwasanya bolehnya kencing dalam keadaan berdiri. Dan yang sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kencing dalam keadaan duduk. Jadi hadis ini dijelaskan oleh beliau dalam kitab Fathul Bari. Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan bahwasanya kencing dalam keadaan berdiri itu diperbolehkan, akan tetapi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam asalnya kencing dalam keadaan duduk. Lalu para ulama mengambil hukum menjelaskan bahwasanya jika kita tidak ada uzur syar'i, tidak ada hajah, tidak ada kebutuhan, maka hukumnya makruh. Kalau kita tiba-tiba kencing dalam keadaan berdiri. Tapi kalau ada kebutuhan, maka ini kembali ke dalam kaidah Islam. Dia tidak bisa kencing dalam keadaan duduk, maka disitulah dia memiliki uzur syar'i, maka disitu diperbolehkan. Sebagaimana Nabi SAW asalnya kencing Rasul SAW itu duduk, tapi ingin menjelaskan bahwa saya diperbolehkan. Nah, inilah Islam, memudahkan bagi siapa yang memeluknya dalam keadaan demikian. Ini yang disebutkan tentang masalah hukum istihbabul bauli qa'idan, kencing dalam keadaan duduk, wa jawazuhu qa'iman, dan bolehnya kencing dalam keadaan berdiri. Kemudian ikhwani fiddin wa akhwatu fillah, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, kita masuk ke poin yang ke-10. Karahiyatul kalami, dibenci berbicara saat buang hajat. Di hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, berdasarkan hadis dari jalan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna rajulan, bahwasanya ada seseorang, marra wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berjalan melewati Rasul sallallahu alaihi wasallam, yabulu fasallama falam yurad alaihi, dan dia melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan Rasul dalam keadaan kencing, lalu dia mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul tidak membalas salamnya, falam yurad alaihi, tidak membalas salamnya. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Kenapa demikian? Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab atau membalas salamnya dari sahabat ini. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika selesai dari buang hajatnya, maka Rasul mendekat dan memanggil sahabat tadi, lalu mengucapkan salamnya, membalas salamnya. Lalu dikatakan, sesungguhnya aku tidak suka kalamullah, yaitu nama Allah disebut dalam keadaan berhadas. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asalnya kita itu kalau kita mengucapkan zikir, itu afdalnya adalah kita bersih dari hadas, baik itu hadas besar maupun yang kecil. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menjaga ini, menjaga agar tidak mengeluarkan kalam Allah dalam keadaan berhadas. Lalu dijelaskan oleh para ulama-ulama fuqaha
Kalau kita melihat kepada ulama-ulama mazhab yang mereka mengatakan zahabal Maliki wa Syafi'i wa Hanabila ila karahati ilqa'is salam alal mutaghawwid. Ini mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan pula mazhab Hambali, bahwasanya makruh, dibenci dia mengucapkan salam kepada orang yang sedang buang hajat. Dibenci. Wa qarahu dzalika Hanafiyah aidan. Dan begitu pula mazhab Hanafi yang membenci ketika seseorang memberikan salam, mengucapkan salam kepada orang yang sedang buang hajat. Maka berkatalah qala Ibnu Abidin wa yuradu bihi, yang dimaksudkan di sini adalah man ya'mal baul. Qala zahir at-tahrimi intaha, jadi biikhtisari. Ini pendapat dari Ibnu Abidin bahwasanya yang dimaksud di sini, beliau mengatakan bahwasanya mazhab Zahiriyah ini mengatakan bahwasanya haram. Ya, mazhab Zahiriyah selain dari 4 mazhab ini. Tapi 4 mazhab mengatakan bahwasanya hukumnya makruh, dibenci, enggak disukai. Kalau orang dalam keadaan kencing atau buang air besar diucapkan salam. Maka di sini disebutkan kalau ada hajat, ada kebutuhan, maka diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Kalau ada kebutuhannya. Misalkan kita lagi buang hajat, lalu ada seseorang yang mengucapkan salam, biasanya tamu. Kita lagi di dalam kamar mandi. Apa yang dilakukan? Kalau kita ingin tamu itu tidak pergi, dan itu adalah penting bagi kita, yang mungkin kita sudah berjanji ingin bertemu pada hari itu, jam itu, tapi qadarullah kita dalam keadaan di kamar mandi. Maka disitulah para ulama mengatakan dia boleh mengucapkan salam, tapi syaratnya dia keluar palanya. Paham maksudnya? Gitu. Karena memang ada khilaf lagi di kalangan para ulama, apa hukum mengucapkan lafaz Allah di dalam kamar mandi. Yang rajih tidak boleh, sebagaimana kita jelaskan tadi, untuk menjaga ya ketinggian lafaz Allah, mensucikan lafaz Allah, tidak ada ya, tidak boleh kita ucapkan di tempat-tempat yang kotor. Enggak boleh. Makanya sholat di tempat yang najis, kotor itu enggak sah. Enggak boleh. Makanya di situ kalau ada kebutuhan hajat, ya maka diperbolehkan. Ini para ulama. Tapi hukumnya adalah makruh. Makanya penulis dari kitab ini kan menjelaskan karahiyatul kalam, dibenci, makruh hukumnya untuk berbicara asnail qadail hajah, ketika saat dia buang hajat, illal hajah, kecuali ada kebutuhan, ada hajatnya. Itu yang dikatakan oleh beliau dalam kitab ini. Kemudian kita masuk kepada poin yang ke-11. Karahiyatul istijmari bil azmi wal rawsi wal istihbahi wal istihbabihi witran. Ini makruh kita jadi membersihkan selesai dari buang hajat. Bahasa kita ya begitu, membersihkan. Kalau kita bahasa yang ininya cebok. Ya dibenci kita membersihkan setelah buang air kecil dan besar bil azmi wa rausi, dengan tulang atau dengan kotoran binatang yang kering. Wal istihbabihi witran, dan disunnahkan membersihkannya dalam keadaan 3 buah batu, maksudnya yang ganjil. Di hadisin Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, berdasarkan hadis dari jalan sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, dia berkata,
nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam an nastanji bi aqalli min salasin ahjarin, agar kami yakni membersihkan menggunakan dengan sedikitnya 3 buah batu. Lalu nastanji bi raji'i wa azmin, dan kami pula dilarang untuk menggunakan membersihkan yakni dengan kotoran yang kering, dari kotoran hewan, au azmin, dan dari tulang. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, bahwasanya kita dibenci ketika kita membersihkan dengan kotoran yang kering dari binatang atau dari tulang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi man istajmara, jadi falyutir. Barang siapa yang dia beristijmar, maksudnya membersihkan selesai dari buang hajatnya, maka gunakanlah dengan yang ganjil. Ini asalkan kita tidak menggunakan dengan kotoran binatang yang kering atau dengan tulang. Kenapa demikian kita dilarang? Kenapa kita dilarang untuk menggunakan 2 itu? Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, larangan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, humma min ta'amil jinni. Ternyata 2 itu adalah makanan dari bangsa jin. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Makanya sebagian lagi mengatakan bahwasanya kotoran binatang itu yang kering itu jadi makanan dari hewan dari bangsa jin. Tapi dalam hadis ini 2 itu emang makanan dari bangsa jin. Maksudnya binatang dari bangsa jin itu pun masuk ke dalam bangsa jin. Makanya kalau habis makan tulang jangan digerakotin. Marah saudara antum. Dia nunggu-nunggu di luar. Nunggu dibuang langsung dia ambil makan. Maka ini enggak boleh menggunakan itu. Maka disinilah adab kita dalam ketika kita buang hajat, ketika tidak ada air, maka menggunakan 3 buah batu atau lebih, asalkan dia ganjil. Yang dilarang adalah biroji'in au azmin, dengan kotoran binatang yang kering atau tulangnya, karena keduanya adalah makanan dari bangsa jin. Gitu. Maka harus diperhatikan adab ini. Kemudian ikhwani fiddin wa akhwati fillah, hazakumullah, kita masuk kepada yang ke-12. Istihbab. Ini istihbab ad-dukhuli birrijli yusra wal khuruji birrijli yumna. Disunahkan masuk ke kamar mandi dengan menggunakan kaki kiri dan keluarnya dengan kaki yang kanan. Nah, ini ujian di santri tentang masalah masuk kamar mandi dan keluarnya. Bikin risalah dengan menggunakan bahasa Arab. Harus diperhatikan di sini. Sunnahnya untuk memasuki kamar mandi dengan kaki kiri dan keluarnya dengan kaki kanan. Ma'a dzikri azkarud dukhul wal khuruj. Bersamaan itu pula dia berzikir antara masuk dan keluarnya. Wa an Anas. Jadi qala, berdasarkan riwayat dari Anas yang dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu apabila masuk ke kamar mandi, masuk ke WC, idza dakhala al-khala'a qala, dan beliau mengucapkan zikir, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
Aku ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari minal khubus, ini syaitan laki-laki, wal khaba'is, dari syaitan perempuan. Ya, keburukan di sini adalah syaitan laki-laki dan perempuan. Wa indal khuruj, dan ketika keluar, yuqaddimu rijlihi yumna wa yaqul, dan mendahulukan kaki yang kanan dan mengucapkan ghufranaka. Maknanya adalah ya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disunahkan kita mengucapkan doa, keluarnya pun doa, masuk dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Dan di situ dijelaskan bahwasanya ada penyesatan dari bangsa jin ketika kita menyelisihi daripada sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya banyak orang yang kesurupan di dalam kamar mandi, orang yang ketika itu digoda jatuh, kemudian dia sakit, atau kadang langsung dia ya meninggal di situ. Syaitan itu menggoda, dan di situ tempatnya syaitan, di dalam kamar mandi. Makanya kalau kita menyelisihi, masuk dengan kaki kanan, kemudian dia keluarnya dengan kaki ya kiri, ini menjelisihi. Maka di situ disebutkan bahwasanya para ulama, jika dia menjelisihi apa yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW, syaitan mudah untuk menggodanya. Makanya kita perhatikan. Lalu di dalam kamar mandi dijelaskan pula bahwasanya ada hikmah ya ketika menjelaskan hadis ini. Allah menciptakan jin itu ada laki-laki dan perempuan. Ternyata sama, ada laki-laki dan perempuan. Mereka pun sama ya menikah, kemudian dia pun sama dibebankan untuk melaksanakan syariat Islam, karena itu perintah yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla dalam surat Az-Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Azza wa Jalla, melainkan agar mereka keduanya ini beribadah kepadaku. Dia pun dibebankan syariat sama. Makanya kalau jin yang muslim, dia pun akan masuk atau membuang air besar kecilnya. Kalau dia ada kamar mandi, dia pun sama mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada laki-laki dan perempuan, sama jin pun memiliki. Dan disebutkan dalam hadis bahwasanya dia beranak pinaknya melahirkan. Biasanya jin ini melahirkannya di pasar. Makanya pasar itu adalah salah satu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ketika satu negeri yang banyak pasarnya, masjidnya sedikit. Makanya dibenci pula orang yang pagi-pagi sekali masuk pasar, gitu. Pulangnya pun demikian. Kenapa beranak pinak dia di pasar? Disitulah orang banyaknya digoda oleh syaitan dalam penjualan dia. Ada riba, ada curang, dan macam-macam di dalam pasar. Makanya Rasul ketika jalan ke pasar, lalu didapatilah ada ya seseorang yang menjual gandum. Yang kemudian Rasul memasukkan tangannya ke dalam gandum tersebut, ternyata di dalamnya itu masih basah. Loh, kenapa kata Rasul kau menjual ini? Ya agar tidak terlihat. Tapi kalau dia di atasnya masih basah kan nggak laku. Nah, ikut kata Rasulullah, ini adalah suatu kecurangan. Makanya disebutkan dalam hadis, man ghassana ya falaysa minna. Barang siapa yang dia curang, maksudnya dalam berdagang tidak jujur, maka kata Rasul, dia bukan golongan kami. Banyak di situ digoda, ya, mengurangi timbangan, yang kemudian banyaknya perempuan ikhtilat dengan laki-laki, musik, ya, macam-macam di dalam pasar itu. Beranak pinak mereka di sana. Maka kita harus mengamalkan ini, adab keseharian kita seorang muslim, dan disunahkan pula kita harus membaca doanya. Dan pula ketika kita keluar mengucapkan ghufranaka, yang para ulama, Syekh Abdul Razak
Hafizahullah ta'ala menjelaskan maknanya adalah ini kan memohon ampun kepadamu ya Rabb. Di dalam kamar mandi agar kita ini keluar setelah dari kamar mandi aktivitas kita, Allah memaafkan kita karena di dalam ini banyak ya ada saja yang kita lakukan ya berbuat dosa. Itu. Maka dia keluar agar Allah memaafkan kita, mengampuni kita segala dosanya. Enggak tahu di dalam kamar mandi ngapain. Yang tahu siapa? Yang tahu Allah Azza wa Jalla. Ya. Nanti di hari kiamat dibuka catatannya, dibuka tuh videonya, ngapain kamar mandi. Jangan lama-lama, banyak setan laki-laki dan perempuan. Nah, di situ makanya dia ghufranaka, meminta ampun. Sama halnya kita selesai sholat ya 5 waktu, kenapa kita didahulukan mengucapkan astagfirullah, minta ampun? Karena di dalam sholat ada saja yang kita lalai, lalu kita berbuat dosa, maka di situ agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Itu maknanya. Kemudian kita masuk kepada poin yang terakhir ini, ke-13. Ini ghasal al-yadaini ba'da qada'il hajati. Mencuci kedua tangan setelah membuang hajat, baik yang besar maupun yang kecil. Ya, mencuci kedua tangannya, ghasal al-yadain ba'da qada'il hajati. Li hadis Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qada hajatahu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika buang hajatnya, summa istanja, yani min taurin, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggosok min taurin aya ina'in saghir, mencuci ya dengan ada sebaskom atau tempat yang kecil untuk menyelesaikan dari hajatnya, membersihkan dari hajatnya. Summa dalaka yadahu bil ardi, itu lamnya tasydidnya dihilangkan, walaupun memang maknanya itu adalah menggosok, tapi dalam hadisnya nggak ada tasydidnya. Summa dalaka, memang ada maknanya sama, ada dalaka, ada dalaka, maknanya sama, menggosok, menepuk di bumi. Tapi dalam hadisnya ini tidak ada tasydid. Summa dalaka yadahu bil ardi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai membersihkan dengan air yang sedikit dari baskomnya, kemudian membersihkan tangannya, jadi menggosok tangannya di tanah. Wa fi riwayat, dan sebagian riwayat dan riwayat yang lain menyebutkan summa masaha yadahu 'alal ardi, kemudian menggosok tangannya di bumi. Kalau kita tidak mendapati sabun, asalnya gitu, memang tidak ada sabun di zaman Nabi. Maka kalau kita lagi buang air besar di hutan, di tengah-tengah padang pasir, maka selesai kita harus menggosok di tanah. Nah, di situ para ulama menjelaskan agar hilang dari baunya, dari bau-bau yang masih tersisa. Dan itu kalau dijelaskan ya, tadinya mau ana jelaskan dengan ya, pendapat dari 4 mazhab. Biasanya kalau kita cebok masih ada sisa-sisa bau di tangan kita, tapi cukup panjang sekali penjelasannya. Apa hukum yang masih ada sisa? Apakah dia najis? Apakah tidak? Makanya di sini sebagian lagi mengatakan adalah najis itu hanya tangannya saja. Ya, cukup panjang penjelasannya. Tapi kita ambil bahwasanya sunnahnya kalau kita selesai dari buang hajat kecil dan besar, maka kita bersihkan dengan air,
Nah, tangan ini kalau asalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya dengan jadi menggosok di tanah. Atau dalam kitab ya fikih sunnah Sayyid Sabiq itu beliau mengatakan boleh dia menggosok ke tembok, ke dinding. Ya. Ke dinding itu diperbolehkan kalau dia tidak ada tanahnya. Tapi kalau zaman sekarang kan sudah ada apa? Sabun. Maka cukuplah sabun itu sudah mencukupi dengan sabun. Maka sering itu. Jangan sampai kita melewatkan. Ini adab kita sehari-hari. Kenapa harus begitu? Kadang kita makan, ya, kemudian kita bersentuhan dengan sesama saudara kita. Dan ini untuk menghindari ada sisa-sisa najis yang ketika selesai dari buang hajat kita. Ya, ya. Baik, insyaallah taala ini poin yang ke-13 yang terakhir. Nanti kita masuk kepada ya adabul libas wa zinah, tentang adab pakaian dan berhias. Insyaallah nanti kita akan jelaskan beberapa poin dari adab berpakaian dan berhias setelah salat Isya berjamaah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan kitab Adabul Muslim fil Yaumi wal Lailah. Kali ini kita masuk ke dalam adabul libas wa zinah. Adabul libasi wa zinati. Adab di dalam berpakaian dan berhias. Poin yang pertama, di dalam adab kita berpakaian atau berhias, istihbab labisal jadid wal jamil wan nazifi minal libas. Disunahkan kita memakai pakaian yang baru, wal jamili yang indah, yang bagus, wan nazif yang bersih dari pakaian yang kita kenakan. Jadi ini disunahkan kita memakai pakaian yang baru, yang rapi, yang indah, yang bagus, dan yang bersih tentunya dari pakaian yang kita gunakan. Makanya di sini bertentangan dengan yakni keadaan orang-orang sufi yang mereka mengatasnamakan zuhud ketika di dunia. Pakaiannya sobek-sobek, cembang-camping gitu. Kalau sudah begitu, udah bawa tongkat, bawa tasbih, jenggotan, udah kayaknya ulama. Ternyata sunnahnya itu kita diperintahkan untuk memakai pakaian yang rapi, kemudian yang bersih. Kalau ada yang baru, dipakai yang baru. Nggak mesti nunggu lebaran. Pakai sunnahnya. Biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi li ahadi sahabah, ada seorang sahabat, salah satu sahabat, waqad ra'a alaihi sauban muradian, yang dia dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pakaiannya ya yang tidak rapi. Jadi salah satu sahabat dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'a alaihi sauban muradian, pakaiannya enggak rapi.
Maka seketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa idza atakallahu malan falyura athara ni'matahu 'alaika wa karamatuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau telah diberikan harta rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu, maka falyura ini perlihatkanlah nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Athara ni'matahu, asalnya kita ketika mendapatkan rezeki dari Allah suruh diperlihatkan, maksudnya atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah adaika kepada kita, ya, wa karamatuhu itu sebagai ya kemuliaan untuk kita. Maksudnya apa? Ini masuk ke dalam jadi sebuah bahwasanya ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah, maka kita pergunakan untuk membeli pakaian yang menutup aurat kita. Tentunya kita salah satu ini nikmat dari Allah kita perlihatkan dengan memakai baju yang rapi, yang bersih. Ini salah satunya agar kita mendapatkan rezeki tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu rasa bersyukur kita kepada Allah dengan mempergunakan rezeki yang Allah telah berikan kepada kita, salah satunya dengan kita membeli pakaian untuk menutupi aurat kita, dan pula kita diperintahkan untuk memakai pakaian yang rapi, yang bersih, ya. Kalau kita ada yang baru, ini diperintahkan agar kita mendapatkan rezeki itu dipergunakan untuk memakai pakaian yang rapi, yang baru. Salah jika ada orang yang ketika dia misalkan orang kaya tapi dia nggak mau sombong. Makanya disebutkan kata Nabi SAW, orang yang sombong itu tidak yang berpakaian yang mewah, kemudian yang baru, bukan itu sombong. Bukan seperti itu. Yang dimaksudkan sombong kata Nabi, yang hakikat kesombongan adalah al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah yang dia menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Hadis itu turun ketika itu ada orang-orang munafik, kemudian ada orang-orang ya musyrikin yang pada saat itu mereka menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Makanya kata Rasulullah, merekalah orang-orang yang sombong. Lalu kata para sahabat, sombong dari mana ya Rasul? Apa yang mereka kenakan tidak seperti para raja, para sultan, dari pakaian mereka, dari kendaraan mereka. Bukan itu sombong kata Nabi SAW. Tetapi sombong itu adalah yang apabila dia menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Jadi berpakaian di situ, kita berpakaian rapi, baru, itu bukan sombong, bukan. Karena kita ini mensyukuri nikmat Allah dengan cara ya kita membeli pakaian, tapi ya enggak terlalu ya bergaya-gaya. Harus ada apa namanya? Itu bandrolnya, mereknya mesti harus ini ya, itu berlebihan. Jadi maksudnya yang diperbolehkan di sini adalah apabila dia memiliki harta rezeki dari Allah, maka perlihatkanlah dengan nikmat Allah membeli pakaian. Kemudian poin yang kedua, an yakuna ini al-libas satiran al-aurah. Hendaknya dia berpakaian an yakuna al-libasu satiran al-aurah. Dia memakai pakaian yang dapat menutup auratnya. Ini salah satu adab dalam ya, seorang muslim. Hendaknya dia berpakaian menutupi auratnya. Wadzalika bi an yakuna al-libas fadfadan la yasifu tafasili al-jism wala dayiqan
fayashaffu ma tahtahu. Maka dengan itulah seseorang berpakaian tidak diperbolehkan yang membentuk dengan tubuhnya, yang ketat, yang dapat menimbulkan jasadnya, badannya. La yasifu tafasil jism, itu yang membentuk badannya. Wala dayiqan, dan tidak boleh ketat. Pakaiannya tidak boleh ketat. Kemudian fayasahu ma tahtahu, yang kecil di bawahnya, yang sempit tidak kecil, kemudian tidak membentuk dari lekuk tubuhnya. Ini salah satu adab di dalam muslim. Perhatikan berpakaian. Makanya mengenai tentang apa hukum orang yang memakai pakaian jeans, sini jadi perbincangan para ulama. Apakah jenis jeans ini dia pakaiannya orang-orang kafir? Maka dijelaskan oleh para ulama bahwasanya boleh kita memakai pakaian jeans, bukan jeans, pakaian lepis. Tapi yang tidak boleh digunakan adalah yang dia bentuknya sempit. Ini wala dayyiqan fayasafu tahtahu. Jadi yang sempit, kemudian yang kecil di bawahnya. Celana-celana zaman sekarang itu loh, yang kalau ngebuka itu pakai plastik. Nah, itu disebutkan. Jadi kalau pakai jeans, kalau dia lebar, longgar, maka diperbolehkan. Kalau dia longgar. Tapi yang tidak diperbolehkan adalah yang sempit. Ini jangan sampai. Ini laki-laki dan perempuan pun dilarang untuk masalah ini. Berpakaian seperti ini, ketat, membentuk tubuh. Siapa laki-laki atau perempuan yang melakukan ini, maka tidak akan pernah masuk ke dalam surga, dan dia tidak akan pernah mencium baunya surga. Padahal bau surga itu dari sekian jauh dapat tercium oleh orang yang akan memasuki surga. Berdasarkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, disebutkan kata Nabi SAW, yani sinfani min ahli nar, ada dua golongan dari penduduk neraka jahanam. Yang kata Rasul, lam arauhuma qaumun ma'ahum sayatun ka'adnabil qabr. Jadi ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas wan nisa'u kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asmiyati al-bukhti al-ma'ilah la yadkhuluna al-jannah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa la yajidna rahiha wa inna rahiha la yujadu min maisarah kadza wa kadza. Ada dua orang yang masuk ke dalam penduduk neraka jahanam. Yang kata Rasulullah, aku belum pernah melihat keduanya itu. Yang pertama adalah suatu kaum yang memiliki cambuk. Cambuk itu seperti ekor sapi yang memukul, ya, ka'adnabil baqar, seperti cambuknya seekor sapi. Yadribuna bihan nas wa nisaun, yang cambuk itu untuk memukul manusia dan pula para wanita yang berpakaian tapi layaknya telanjang. Berpakaian tapi telanjang. Kenapa demikian? Karena dia dapat membentuk dari bentuk tubuhnya. Pakaian tapi hakikatnya telanjang. Dia berlenggok-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta. Seperti itulah tidak akan pernah masuk ke dalam surga, kata Rasulullah, la yadkhulnal jannah. Maka siapa yang memakai pakaian para wanita yang dia dapat menampakkan lekuk tubuhnya, Rasul mengatakan la yadkhulnal jannah, tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Wala yajidna ra'iha, dan tidak akan pernah pula mendapatkan baunya surga. Wa inna rihaha liyujadu min maisaraki kadza wa kadza, padahal baunya surga itu
dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. Dan ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim menjelaskan bahwasanya para wanita ketika dia memakai pakaian tapi sangat ketat dia berpakaian, dapat menonjolkan lekuk tubuhnya, makanya disebutkan layaknya dia telanjang. Hal ini bukan terjadi di zaman sekarang. Rasul bersabda ini di zaman jahiliyah mereka pun sama berpakaian seperti ini. Makanya Nabi SAW perintahkan mereka untuk menutupi seluruh tubuhnya para wanita. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan ini dalam Al-Qur'an, ini disebutkan di pada surat Al-Ahzab pada ayat ke-59 ketiga itu. Orang-orang jahiliyah mereka berpakaian seperti ini. Dan bahkan ada yang tidak memakai hijab. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah, "Ya ayuhan nabi qul li azwajik wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabihinna dzalika adna an yu'rafna fala yu'dhaina wa kana Allahu ghafurur rahim." Allah Azza wa Jalla firmankan, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu supaya lebih mudah untuk dikenal. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya itu wanita muslimah, wanita mukminah lebih dikenal karena dia memakai jadi jilbab, menjulurkan dari tubuhnya. Itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya lebih mudah untuk dikenal. Dibedakan antara orang yang beriman dan tidak. Maka agar yang pertama ini agar tidak diganggu, Allah Subhanahu wa taala menjaganya agar dia tidak diganggu. Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka para ulama menjelaskan ayat ini menunjukkan bahwasanya wajibnya para wanita untuk berjilbab, menjulurkan pakaiannya ke seluruh tubuhnya. Tapi ada beberapa pentafsiran ini menjulurkan dari seluruh tubuhnya, termasuk pula dengan cadarnya. Ada yang mentafsir demikian. Ternyata di zaman jahiliyah mereka para wanita berpakaian tapi telanjang sama. Makanya ketika sabda Nabi SAW terungkap, ternyata diamalkan lagi sebagaimana di zaman jahiliyah. Tunggu, itu adalah akhir-akhir sudah berakhirnya zaman ini. Akhir zaman berarti akan kembali seperti itu. Orang yang mengamalkan sunnah, mengikuti sunnah akan terasingi. Tunggu akan akhir zaman. Makanya di situ disebutkan oleh para ulama, laki-laki pun demikian. Dia dilarang untuk memakai pakaian yang ketat, yang dapat menimbulkan lekuk tubuhnya. Kalau yang zaman sekarang Pak, laki-laki yang tenpek, bukan sispek lagi, itu nggak boleh itu, ketat-ketat itu. Yang kotak-kotak badannya itu gede itu kan sama aja. Itu termasuk bagian daripada menampakkan auratnya kepada yang lain. Maka laki-laki pun dilarang untuk menampakkan lekuk tubuhnya kepada yang lain, apalagi dia tidak memakai baju. Hati-hati, maka ditutup auratnya. Ini yang disebutkan kita harus memakai pakaian yang menutupi aurat. Dan menutupi aurat bagi para wanita seluruh tubuhnya. Ada yang mengatakan dia sampai pula menutupi wajahnya. Dan bagi laki-laki tidak menutupi seluruhnya, akan tetapi dia disisahkan dari mata kakinya. Ini yang disebut dengan la isbal, irfa. Diangkat, tidak boleh isbal. Maka hukum isbal ini dijelaskan banyak para ulama bahwasanya ini hukumnya masuk ke dalam yang wajib.
Sebagian ulama mengatakan kalau tidak wajib dia sunnah muakkadah. Disebutkan oleh hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar." Dan hadis ini khusus untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Siapa orang ketika dia berpakaian melebihi mata kakinya pakaiannya, maka tempatnya di dalam neraka jahanam. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak melihatnya dan tidak mensucikannya nanti di hari kiamat. Salah satunya al-musbil, orang yang menjulurkan pakaiannya. Jadi para laki-laki dia tidak sama dengan para wanita untuk berpakaian menjulurkan pakaiannya. Kemudian kita masuk ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga, alla yusbahu libas, yani libasul rajul, libasul mar'a wal akas. Hendaknya tidak menyerupai pakaian laki-laki atau pakaian laki-laki kepada pakaiannya wanita, atau sebaliknya, wanita tidak boleh memakai pakaian sama dengan pakaiannya laki-laki. Harus dibedakan, dan ini banyak sekali yang menyelisihi. Maka lihat judulnya dulu. Alla yusbahul libas, yani libasul rajul, libasul mar'ah wal akas. Ya, tidak boleh menyerupai laki-laki pakaiannya seperti perempuan, perempuan enggak boleh pakai laki-laki. Di hadis ini Ibnu Abbas, berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mushtabihina, yani minar rijali bin nisa, wal mutasabihati minan nisa'i bir rijali." Rasul melaknat siapa orang yang menyerupai pakaiannya dari laki-laki seperti wanita, wanita seperti laki-laki. Allah tidak menyukai seperti ini, dan bahkan melaknatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tashabbuh yakunu fil libasi wa ghairi, dan menyerupai di sini pakaian atau yang lainnya. Jadi kalau berpakaian, ada pakaian khusus untuk wanita nggak boleh kita pakai. Ada pakaian yang khusus untuk laki-laki tidak boleh dipakai. Terkadang kita ini, istri kita memakai kaos kita, padahal kaos itu adalah khusus untuk laki-laki, nggak boleh. Maka lihat judulnya dan bagaimana hadisnya. Sandal yang digunakan khusus untuk laki-laki dipakai untuk perempuan, itu menyerupai. Hati-hati, ikhwan. Ini banyak yang menyelisihi dari adab ini, dari sunnah ini. Terkadang di rumah pakai dia kaos kita. Ayo kasih tahu. Itu kaos, kalau dia bisa, misalkan kaos bisa digunakan laki-laki dan perempuan, maka wala ba'sa. Seperti sendal jepit. Sendal jepit itu dipakai laki-laki dan perempuan kan? Maka di situ boleh. Tapi kalau misalkan sendal khusus untuk laki-laki dipakai perempuan, nggak boleh. Perempuan khusus dipakai sama kita laki-laki, maka nggak boleh masuk ke dalam hadis ini. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilaknat. Pakaian pun demikian. Maka harus bisa dibedakan. Terkadang kita itu menyelisihi gitu. Padahal disitulah selama kita memakai dilaknat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknatnya. Jangan. Kalau sarung ada yang digunakan untuk laki-laki dan perempuan kan? Ada sarung kain yang panjang, itu biasa untuk perempuan. Inti sarung yang untuk laki-laki ada. Maka tinggal kita dibedakan mana pakaian yang buat laki-laki, mana pakaian yang buat perempuan. Makanya di sini wa tashabbuhu yakunu fil libasi wa ghairi, dan menyerupai apapun dari pakaian atau yang lainnya. Berarti di sini bukan hanya pakaian, hanya menyerupai semua jenis selain dari pakaian. Kalau dia itu khusus untuk laki-laki dipakai wanita, masuk ke dalamnya dia. Makanya di sini harus diperhatikan, ikhwan.
agar kita tidak mendapatkan laknat. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang memakai pakaian seperti perempuan pun demikian. Satu lagi kita habiskan sampai poin keempat. Allah yakunul libas yana libasu syuhra. Adapun berpakaian hendaknya dia apa? Ya tidak memakai libasu syuhra. Syuhra ini pakaian yang menyelisihi kebiasaan adat tersebut atau pakaian yang aneh. Ini pakaian syuhra, pakaian yang aneh. Maksudnya kalau kita adatnya berpakaian seperti ini, tiba-tiba ada yang berpakaian ini keteknya bolong, gitu, belakangnya bolong, pokoknya aneh lah, bukan pakaian dari khas kita. Maka itu namanya libasus syuhrah, pakaian yang aneh. Maka di sini nggak boleh, hendaknya dihindarkan. Kalau seseorang memakai seperti ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda li qaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Man labisa thawba yani syuhratin fid dunya." Siapa orang yang memakai kaos, memakai baju syuhra, yang tadi, ya, syuhra itu adalah suatu jenis pakaian yang aneh yang tidak ya terkenal di satu adat tersebut. Lalu dia memakainya fid dunya, albasahullahu thawba badzalatun yaumal qiyamah. Maka Allah akan memakaikan baju kehinaan nanti dia di hari kiamat kalau dia memakai baju tersebut. Jadi kalau memakai baju itu jangan yang aneh-aneh, buat sensasi gitu ya, baju yang tiba-tiba muncul di belakangnya ada televisinya misalnya, ini aneh ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memakainya nanti dia pakaian kehinaan di hari kiamat. Adapun pakai pakaian yang misalkan memakai pakaian yang tidak ada dalam adat, dia membuat sendiri adatnya, ya pakaian adat. Pada adat kita misalkan baju kokoh panjang, kemudian dia baju kokohnya beda lagi, yaitu menyelisihi, tidak sesuai dengan apa yang kebiasaan kita pakai, maka itu masuk ke dalam pakaian syuhrah, pakaian yang aneh, pakaian yang tidak terkenal di adat tersebut. Demikian wallahu a'lam bishawab. Kita hanya sampai kepada poin yang keempat saja. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dari kitab ini mendapatkan faidah, mendapatkan manfaat untuk kita bisa mengamalkan ya keseharian kita. Makanya ini adabul muslim fil yaumi wal lailah. Maka hendaknya kita menjadi seorang muslim dan muslimah ya harus di atas adab sebagaimana adab yang diajarkan oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan saja sampai di sini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.